kami orang-orang Medan, setiap ada orang yang meninggal, itu pasti setelahnya akan ada yang namanya hujan. Hai sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di Dark World Diary. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas tentang apa yang kami alami di belakang kamera dari part video sebelumnya. Yang dimana kejadian itu kami alami di Desa Raja Berneh, Semangat Gunung, yang lebih tepatnya ada di daerah Sumatera Utara, Gunung Sibayak. Desa itu terletak di lereng Gunung Sibayak. Desa itu lumayan maju, yang dimana itu adalah kampung halaman dari mama aku. Dia terakhir di situ, dan di situ memiliki banyak mitos dan kepercayaan yang sampai sekarang masih mereka anut dan masih mereka percayai, bahkan masih mereka jalani sampai saat ini. Nah, kali ini ya, pengalaman yang kami alami di belakang kamera, atau bisa dibilang ya, pengalaman yang kami alamin saat kamera tidak kami nyalakan atau saat kami memang tidak sedang merecord. Umpamanya kami sedang jalan, habis nge-record, kami simpan kamera kami, baru kami jalan ke tempat dimana kami akan beristirahat. Tapi saat perjalanan itu kami mengalami berbagai macam masalah atau gangguan yang kami alami sepanjang perjalanan. Kalian penasaran? Ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Dan kalian bisa kasih penilaian, kira-kira pengalaman siapa sih yang paling serem, atau bagaimana sih pendapat kalian tentang mistisnya daerah Gunung Sibayak, lebih tepatnya daerah Pertek-teken. Sama gua, ini pendapat gua ya, pendapat pandangan gua tentang dalam Pertek-teken waktu kita mendaki. Gua ngelihat situ kayak penyambutan, ya kan? Masih ingat nggak? Lu kalau nggak salah ya, nyorot di center itu. Nah, itu dijaga sama Pak Zaki. Jangan sorot. Pak, Itu bukan aku. siapa? Mama ya. Nah, situ aku ngeliat umang situ. Jadi teman-teman, kalau umang itu kakinya terbalik, tapi dia kayak kurcaci. Nah, waktu gua masuk situ banyak gangguan. Ada yang kepalanya pusing, ya kan? Ada yang panas nih tapak kakinya. Ada si Jojo panas. Nah, yang gua was-wasin itu yang di atas. Ada sosok perempuan, dia gendong bayi, itu ketawa-ketawa, ya kan? Itu yang gua takutin, jangan sampai ketawa. Kalau ketawa bahaya sih itu. Itu gua awasin. Itu yang pertama, satu sosok ya. Yang kedua ada sosok yang besar, nggak tahu itu apa, cuma gua ngerasa itu kayak dia itu kayak mempunyai energi yang besar. Dia kayak tersembunyi gitu loh. Mungkin kalau gua boleh sebut Berukarukerta kayaknya. Soalnya dia itu kata warga setempat, khususnya Pak Zaki juga bisa gitu teman-teman. Berhubung dia nggak ada ya di Raja Berneh, ya kan? Jadi pendapat dia sama gue itu sama. Si Berukarukerta ya, si Berukarukerta ini kayak mana ya? Dia mempunyai kemampuan yang dimana ia bisa merubah dirinya menjadi sosok apapun, bahkan sampai menyerupai gua pun bisa. Itu gua awasin situ, jangan sampai dia muncul. Itu kalau muncul udah buyar, udah gak jadi syuting kita. Nah, pas yang gua rasain situ, masuk di dalam Pertek-tekennya, banyak nih sajen-sajen. Hawanya mulai panas, padahal di pegunungan. Panas dan mistik kali. Hanya mistik. Di situ gua ngerasa kayak ada pembuangan ilmu hitam. Banyak pusaka-pusaka dan jimat-jimat terpendam di situ. Cuma secara goib. Gak tahu itu punyanya siapa, mungkin kata warga setempat Kursi Baso.
Itu yang pertama. Yang kedua juga selain ada pembuangan ilmu hitam, cuma ada energi positif juga. Ada sosok nenek-nenek sama bolang-bolang. Ya kalau bahasa Indonesia sih kakek lah. Terus juga ada, gue sempet ngeliat ada naga itu muter di langit, terus muter pokok. Itu gue nggak halu, dan yang lihat Pak Zaki juga. Gue sama Pak Zaki sama penglihatannya. Yang ngalamin gangguan juga si Ica juga ngalamin gangguan juga. Dia yang awalnya nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat cuma dari ujung mata nih. Ya kan? Dia ngeliat sosok gede itu yang gue awasin, jangan sampai dia ikut-ikutan situ. Nah, waktu pas gue coba untuk diem diri situ, kan agak ngejauh kan, aku agak ngejauh kan situ kan. Situ gue ngelakuin sesuatu aslinya. Gue ngelakuin sesuatu, gue ngerakesuk pas situ. Cuma sukma gue bagi kayak dua gitu loh. Apa yang lihat di atas itu siapa? Yaitu ya perempuan yang gendong bayi. Sampai gue nego, jangan ketawa. Kalau ketawa pasti ini yang di bawah-bawah ini gerak. Soalnya gue ngerasa kayak dia itu kayak komandannya gitu loh. Walaupun penguasanya si Berukarukerta, ada sosok harimau di atas. Ada juga Wolfi. Nah, memang dia nggak turun, dia hanya kayak ngintai gitu loh. Terus juga perkampungan Umang, bau banyak Umang. Si Caca ngedumel terus, sudah panggil aku lanjut. Ini lo Umang nakal wes. Palaku pusing, campur emosi situ. Cuma gue nahan situ. Nah, jangan sampai ini perempuan ketawa. Kalau ketawa buyar udah kayak jadi syuting wes. Itu pendapat gue ya. Nah, kalau pendapatnya Mama waktu pas di dalam pertetekan perjalanannya kayak mana? Kalau saya pengalaman waktu kita ke dalam pertetekan itu masih di area sebelum kita memasuki gangnya itu hawanya masih dingin. Tapi begitu memasuki gangnya itu udah seperti ada dua hawa gitu. Begitu kita mau masuk ke muka itu kayaknya ada hangat gitu. Ada hangat gitu. Terus begitu kita jalan lebih dalam lagi, saya ngeliat Meli mundur menyamping gitu. Dia bilang ada yang mendorong dia. Akhirnya masuklah. Waktu itu kita sama-sama turun, dan saya melihat Pak Zaki itu selalu di belakang kita. Saya tadinya nggak tahu kalau dia bisa juga melihat ya. Tapi ternyata seperti dia mau menjagai kita gitu dari belakang. Dan pas ada di lokasi itu, setelah kalian permisi bekerja di situ kan waktu itu, itu Pak Zaki selalu menghadap ke belakang, sedangkan kita menghadap ke depan. Saya ngeliat dia menghadap ke belakang, akhirnya saya ngikut gitu. Saya ngikut menghadap ke belakang, tapi nggak sengaja senter yang saya pegang itu ke atas gitu ngadepnya. Langsung dia gini kan senter itu kan. Terus saya bilang, kenapa Pak? Saya bilang gitu. Jangan senterin ke atas katanya. Oh iya, kenapa? Saya bilang, ntar pergi dia gitu katanya. Dia sih nggak bilang apa-apa, hanya dia suruh Ica kalau mau lihat dari ujung mata aja katanya gitu. Kalau aku nggak, walaupun aku tahu, aku dengar dia ngomong kayak gitu, tapi nggak mau aku coba gitu. Aku nggak berhenti berdoa ya, karena aku juga tahu kalau segala yang di bumi, di angkasa itu semua ciptaan Tuhan. Jadi minta perlindungan sama Tuhan gitu aja. Kemudian pas sedang acara itu berlangsung, itu saya mendengar suara bambu. Kalau dari suaranya saya dengar ya, bambu itu sebesar ini, besar. Itu seperti patah gitu, kan bunyinya kuat kali, prak gitu. Dari suaranya saya tahu itu bambunya pasti besar, karena kuat kali suaranya. Itu yang saya dengar. Terus kemudian ada juga seperti batu yang dilempar, dan itu pun suaranya buk gitu,
bisa dibayangkan kalau dari suaranya itu batu itu besar itu. Tapi kalau dilihat kemana-mana nggak ada batu yang bergerak gitu. Kayak cuma nakut-nakutin. Jadi cuman suaranya. Jadi kalau saya pribadi mendengar yang suara-suara aneh itu 3 kali. Apa, Ma? Yang suara batu 2 kali, suara bambu patah itu sekali. Jadi ada apa gitu. Tapi kalau memang ada batu yang dilemparkan, pasti ada daun-daun yang bergoyang gitu kena lemparan batu itu. Tapi yang kami lihat nggak ada. Itu pada saat itu kan Pak Zaki itu kan duduk berdiri di sebelah saya. Iya. Itu Pak Zaki selalu menghadap ke arah dan melihat ke arah batu yang ada di depannya, dan batu itu kan agak terbelah gitu. Saya nggak nanya, tapi bapak itu yang jelaskan sama saya. Itu banyak anak-anak di situ katanya. Di mana Pak? Aku bilang di itu yang batu itu, tapi nggak ditunjuk itu gitu aja. Terus anak-anak gimana Pak? Kayaknya sih katanya, kayaknya sih itu korban pesawat jatuh dulu di sini katanya. Jadi banyak anak-anak ngumpul di batu itu katanya gitu. Jadi tapi karena saya nggak ngelihat ya, jadi ternyata kayak gitulah, mereka bisa melihat. Saya pikir dan itu menjadi kesan pertama saya lah ikut ke tempat seperti itu. Selama ini walaupun saya lahir di sana, saya nggak pernah tahu sampai semistik itu gitu tempat itu, nggak pernah tahu. Dan bersyukur juga karena pada saat itu kok saya nggak merasa takut, padahal saya ini orangnya sangat-sangat pengecut kalau dulu itu. Mungkin karena kita rame-rame ya, ada 8 orang. Iya. 8 orang. Mungkin karena kita rame-rame jadi nggak takut. Lagian juga saya percaya pasti Tuhan jaga gitu. Itu tadi pengalaman dari Bang Langit sama mamaku ya. Kalau aku sih ya, kalau soal dibilang batu, bambu, kalau bambu aku nggak denger, jujur aja nggak denger. Cuma kalau batu, aku sempet denger itu pun cuma sekali. Sama. Iya kan? Sekali. Pas aku pulang. cuma sekali pas pulang, itu pun yang terakhir katanya. Tapi ada yang denger bilangnya, oh ini yang kedua, oh ini yang ketiga. Nggak tahu siapa yang bilang 3, Michael ya? Michael bilang 3 kali batunya ya. 3 kali Michael bilang. Kalau Michael bilangnya batunya 3 kali, dari mama aku bilangnya 2 kali, tapi 1 kali itu suara bambu. Sedangkan dia sama aku denger sekali doang, itu pun suara batu. Batunya gede, sekitar segede gini ya Ma ya? Ada segini ada. Segede gini batunya. Tapi kalau mamanya kalian penasaran, apa aja sih yang aku lihat nih ya? Yang paling pertama aku jumpain di situ adalah ini. Perkampungan Umang. Perkampungan Umang. Itu pas banget kan kami nge-record. Kalian tahu kami nge-record kayak ada rak tempat sesajen atau mungkin persembahan-persembahan orang-orang yang ingin mendoakan para mayat situ, atau mungkin untuk memberikan penghormatan untuk guru penawar. Untuk guru penawar. Jadi pas banget kalau mamanya dari situ kita ngebelakangin, itu di belakang itu banyak banget umang yang berkumpul di situ. Kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan, di belakang kamera lah, ibarat kata di belakang kamera ya, pas di belakang kamera. Ini banyak. Umang itu punya banyak jenis dan pakaiannya pun macam-macam. Ada yang dia pakai rumput-rumputan, daun-daunan, ada juga dia pakai kulit hewan. Bahkan sampai bulu-bulu atau kayu-kayu yang mereka rajut sendiri. Mereka itu hidup seperti manusia, yang dimana zaman dulu mereka itu hidup berdampingan. Ya kan Bang? Mereka itu bentuknya ada yang tinggi, ada yang pendek, cuma lebih dominan pendek sih. Mereka itu badannya kecil, kurus, tapi buncit. Tangan dan kakinya panjang. Ada yang mukanya mirip kayak kera, sama kayak manusia. Sama kayak manusia. Manusia itu punya wajah yang bermacam-macam, gak mungkin sama semua. Nah, itu tadi umang. Lalu yang kedua, aku ngelihat ini dia wanita yang ceritakan sama Bang Langit, yang dimana dia menggendong seorang bayi, menggendong anak. Takut banget sih kalau sempat dia ketawa, takut banget sih. Banyak loh aktivitasnya, ganggu kita. Nah, baru yang sampingnya adalah naga yang dibilang sama Bang Langit. Aku sebenarnya sempat ngeliat, cuma sepintas. Jadi kayak pas aku mau ngeliat, aku cuma ngeliat ekornya. Itu. Tapi pas mereka bilang beneran ngeliat naga, bukan cuma mereka berdua. Aku pertama ngira halu. Naga. Bener apa enggak sih? Baru Bang Langit bilang naga. Aku dalam hati gini.
Tadi aku juga ngeliat naga sih, tapi bener gak sih naga yang kulit ini gitu loh. Jadi inilah naga yang sempat aku lihat. Baru yang ketiga aku ngeliat, aduh gimana nih? Ah, ini dia. Ini aku lihat saat aku dibawa oleh nenek yang ngikutin aku sampai tempat aku nginep di situ. Aku nginep di rumah saudara sih di situ. Nah, jadi aku sempat didatengin sama nenek itu dan dibawa untuk memutar waktu ke sekitar 100 tahun yang lalu, mungkin lebih. Nah, ada yang namanya ini ya, kakek atau bolang guru si baso. Baru yang kedua, ini adalah guru penawar. Baru yang ke berapa nih bang? Tahu. Yang kesekian lah. Ini adalah wanita Cina yang aku lihat di deket terjalnya jurang itu bawah. Itu kenapa kok bisa situ? Katanya sih orang-orang situ dia itu meninggal bunuh diri, patah hati, Hati-hati. patah hati bunuh diri, jatuhkan diri di situ. Kasian kali ya. Padahal cantik loh dia bang, cantik. Dia juga kulitnya putih, cantik, lucu, mukanya lucu cuma agak kotak gitu, matanya sipit. Terus dia pakai baju semua sampai sini. Dia gelangnya ada 3 gelang emas di sini, 3 juga gelang emas di sebelah sini lagi gitu. Tertiga gelangnya. Dia terus pakai anting, dia antingnya kayak tali-tali gitu. Tali terus ada kayak bola-bola, itu kayak lingkaran emas gitu. Baru di sini ini nenek yang ngikuti aku nggak tahu, cuman dia bilang sih dia masih punya hubungan darah sama aku dan keluarga aku, terutama mama. Gitu. Nenek ini baik banget dan bahkan dia sampai kayak waktu kami pulang itu kan dalam kondisi kedinginan. Dia ngangetin tangan aku sama kaki aku. Iya kan mah? Sampai matamu merah sebelah itu kok bisa? Itu karena aku lagi komunikasi bang. Karena kan dia kan merah ya. Dia itu kan makhluk lain, ya kan? Bukan punya aku, bukan teman aku. Otomatis saat aku mencoba melakukan pendekatan, bakalan ada efek yang aku dapetin. Memang nggak sakit, nggak kerasa, malah aku juga bingung. Matamu merah Mel, kata mamaku kan. Oh berarti efeknya di mata. Awalnya aku nggak ngerasa loh. Makanya aku bingung, efeknya di mana ini? Aku ngerasa hangat, nenek ini bantuin aku. Kami cerita, enak banget cerita sama dia. Suaranya lembut banget. Dan kayak apa ya? Aku jadi pakai bahasa Karo, cuman nggak tahu kenapa kayak ada lagi yang berbisik artinya. Ada lagi yang berbisik bahasa Indonesianya gitu loh. Tapi nggak ada siapa-siapa. I don't know siapa itu. Baru ini untuk yang gambar yang lain mungkin bakalan aku kasih tunjuk sama kalian. Aku masih sekitar gambar ini aja sih, masih 6. Yang kamu lihat gimana? Itu waktu aku ngeraka Sukma. Aku pokoknya nggak tahu dia ini bentuknya kayak banteng sih, lebih tepatnya kayak banteng. Aku tahu. Itu yang kamu gambar itu waktu di mana? Waktu aku ngeraka Sukma atau kayak mana? Aku sih nggak tahu, pokoknya aku nggak inget kapan. Cuman aku bener-bener ngerasa pertamanya hawanya waktu kita lagi nge-record malam-malam. Pertama hawanya aku ngerasain, baru aku penasaran dong, tuh siapa ini? Baru aku suruh si Caca pergi. Tolong cariin dong yang punya hawa kayak gini, bilang kan. Baru pergilah dia. Terus gak lama kemudian setelah kita nge-record, pas mau jalan pulang dia balik. Terus dia kayak kasih penglihatan ke aku gitu loh, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasain gitu loh. Cuma itu aja, cuma aku jujur aja aku gak ngeliat secara langsung, jadi cuma perantara Caca doang. Caca lagi. Nah, makanya yang aku lihat itu cuma sampai pinggang doang, untuk ke bawah itu kayak berupa bayangan-bayangan gitu, gak kelihatan. Jadi aku nggak sempat ngeliat kakinya, jarinya panjang-panjang, 2 kali dari jari kita, ada 3 kali nggak ngerti. Dia pakai kalung, dia itu kayak pakai kalung apa gitu, nggak paham. Di sini ada tanduk, sebenarnya tanduknya itu sampai ke ini tulang ekor, tanduk-tanduk kecilnya itu kayak sampai ke tulang ekor yang ini nih. Yang ini sampai ke tulang ekor, kayak dinosaurus, tau kan? Baru dia ada 2 tanduk, dan tanduknya itu warnanya emas, warna emas. Matanya ini merah, tapi dia sebelah itu kayak pakai topeng retak-retak gitu. Dan di topeng itu ada kayak logo mata. Mulutnya dia ini sampai sini, dengan taring panjang. Panjangnya sampai sini udah nggak panjang banget sih. Dan dia itu hidungnya itu apa ya, rata, cuman ada lubang 2 gini aja. Baru ada kalungnya lagi. Tangannya dia itu normal kalau sampai sini, tapi untuk dari pergelangan sampai ke sini itu panjang, kayak lebih panjang. Cuman dari sini ke sini normal kayak manusia biasa. Itu aja sih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari kami. Tapi sebelum closing,
Aku pengen sampaikan pesan untuk kalian, tolong untuk teman-teman yang mungkin memiliki keinginan atau ketertarikan untuk berkunjung ke kampung tempat kami record atau yang telah kami perkenalkan sama kalian, kami mohon sebesar-besarnya agar kalian menjaga perkataan dan menjaga sifat. Kalian tuh jangan, menjaga sikap. Kalian jangan menyepelekan, walaupun kalian punya ilmu atau berbagai macam kemampuan, jangan kalian sombongkan hal itu karena belum tentu kalian itu lebih kuat dari mereka. Mereka itu punya dunianya masing-masing. Jangan mengusik jika mereka tidak mengusik kalian lebih dulu. Umpamanya, kalian tuh dengan maksud baik ingin merecord atau mungkin memperkenalkan tempat itu pada orang lain, tapi ternyata saat kita itu minta izin kan tidak diizinkan ya. Tapi ternyata mereka tetap mengusik. Dengan cara apa? Kita muntah darah, atau mungkin kita mimisan, atau mungkin kita buat pingsan. Nah, itu baru kalian boleh membalas. Kecuali mereka cuma numpang lihat, numpang lewat, duduk, nggak ganggu kalian, tapi kalian mengusik mereka, itu adalah salah. Terutama untuk kalian, tolong jangan menantang. Kalau kalian itu cuma pengen mengambil sesuatu kayak supaya kalian agak sedikit pamor lah ya kan, kayak gue bisa, jangan so bisa, masih ada lebih atas ya. Jadi tolong untuk teman-teman yang di rumah yang punya ketertarikan, aku ingatkan sekali lagi, tolong jaga sikap kalian, jaga perilaku, jangan sampai kalian berbuat semena-mena. Jaga perkataan, itu yang paling utama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Makasih banget untuk kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Bahkan terima kasih juga untuk kalian yang telah memberikan kami apresiasi dengan cara klik like, share, dan komentar kalian. Terutama untuk mendukung kami yang lebih bagus ya. Subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat notifikasi jika kami upload yang terbaru. Bye-bye. Au. Ku bagi-bagi kalak ngerana engkai makan anak tak pesawat aja kita kan nina lit melambe-lambe us dagangan nina.